wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Puja Afri Yunika dengan NIM 20050820038 dari kelas AK5E Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi tugas praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SEMSI mengenai kasus 11 siklus konversi. Selamat menyaksikan! Poin-poin yang kita bahas pada kasus ini yaitu yang pertama, diagram konteks. Yang kedua, data flow diagram atau DFD. Yang ketiga, flowchart. Yang keempat, analisis kelemahan pengendalian internal. Yang kelima, saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Pada siklus konversi, sebuah perusahaan yaitu perusahaan Gin and Clean merupakan perusahaan industri yang bergerak dalam memproduksi sabun dan deterjen, yang dimana jenisnya sangat berbagai macam dan varian. Begitu juga untuk produk deterjennya, mereka mengeluarkan deterjen bubuk dan deterjen cair. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Gin and Clean pesanan yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Akan tetapi, pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu, setiap produsen sabun dan deterjen dapat merevisi pesanan per bulan. Sistem Gin and Clean saat ini mensyaratkan pesanan bahan baku dimasukkan ke para pemasok setiap triwulan. Sementara, pesanan tersebut memberikan gambaran umum apa yang diharapkan. Pesanan dari para produsen mobil dapat naik dan turun secara dramatis setelah bulan pertama tersebut. Berdasarkan proses produksinya, pesanan yang telah disepakati sebelumnya atau blanket order dikirimkan secara langsung ke tahap produksi, perencanaan, dan pengendalian. Dalam tahap ini, bahan baku dan kebutuhan operasi akan ditetapkan. Di tahap inilah dokumen produksi yang dibutuhkan dibuat dan digabungkan dengan laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dari bagian teknik untuk membuat permintaan pembelian. Saat ini, tahap penjadwalan produksi masuk dalam tanggung jawab tempat kerja di tempat kerja, supervisor yang bertugas dalam membuat perintah kerja, lembar perpindahan dan permintaan bahan baku. Berbagai dokumen dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dan juga digunakan untuk membuat file perintah kerja terbuka. Tempat kerja tersebut juga menahan beberapa salinan dari berbagai dokumen agar dapat digunakan untuk memulai aktivitas produksi di bawah sistem saat ini. Ketika produksi dimulai, bahan baku yang berlebih akan langsung dibuang. Pusat kerja juga membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja yang dibutuhkan, waktu untuk waktu kerja dan jam kerja, serta mengirimkan informasi ini ke bagian akuntansi biaya. Setelah siklus produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perpindahan kerja terbuka. Dengan satu salinan perintah kerja akan dikirim ke gudang barang jadi, sementara lainnya dikirim ke bagian pengendalian persediaan. Pada tahap awal produksi, salinan dari permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan agar bahan baku yang dibutuhkan dapat dikeluarkan ke tempat kerja. Sebuah salinan permintaan bahan baku disimpan dalam file di bagian penyimpanan persediaan. Bagian pengendalian persediaan dilibatkan dalam seluruh proses produksi. Bagian ini menerbitkan dokumen status persediaan ke fungsi perencanaan dan pengendalian agar kebutuhan bahan baku diterima dari bagian penyimpanan persediaan, hingga file persediaan dapat diperbaharui. Ketika berbagai file tersebut diperbaharui, maka permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Sementara file yang diperbaharui digunakan juga untuk membuat voucher jurnal yang dikirimkan ke bagian buku besar. Salah satu dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen pemerintah kerja akan disimpan dalam file di bagian pengendalian persediaan. Ketika bagian akuntansi biaya telah menerima semua informasi yang dibutuhkan dari berbagai bagian lainnya, file barang dalam proses akan diperbaharui semua dokumen tempat kerja. Bersama dengan sebuah salinan perintah kerja disimpan di bagian akuntansi biaya. Pada akhir tahap ini, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal dan mengirimkannya ke bagian buku besar. Voucher jurnal ini bersama dengan yang dikirimkan oleh bagian pengendalian persediaan yang digunakan untuk memperbaharui buku besar. Kedua voucher tersebut disimpan dalam file di bagian buku besar. Nah, kita masuk pada diagram konteks.
Pada diagram konteks terdapat 7 subsistem yang terdapat pada siklus konversi, yang dimana pelanggan mengirimkan pesanan atau blanket order ke sistem. Lalu sistem akan meneruskannya ke bagian teknik untuk dibuat daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan serta laporan spesifikasi teknis, lalu mengirimkannya ke sistem. Setelah itu, sistem akan mengirimkan spesifikasi teknis, status persediaan, dan permintaan pembelian bahan baku ke bagian pembelian. Bagian pembelian akan mengirimkan pesanan bahan baku atau blanket order ke sistem dan meneruskannya ke bagian pengendalian persediaan. Pada bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan dan meneruskannya ke sistem. Lalu sistem akan mengirimkan dokumen pencatatan waktu kerja ke bagian penggajian. Pada bagian penggajian akan membuat kartu waktu untuk gaji dan jam kerja yang akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya. Pada Departemen Akuntansi Biaya akan disalin berbagai salinan dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan bahan baku. Setelah itu, Departemen Akuntansi Biaya akan mengirimkan voucher jurnal ke sistem dan meneruskannya ke buku besar. Pada buku besar akan melakukan pengupdatean catatan buku besar dan kembali akan mengirimkannya ke sistem. Yang kedua, kita masuk pada DFD level 6. Terdapat 4 subsistem, yang dimana pertama pelanggan akan mengirimkan pesanan yang disepakati atau blanket order ke sistem 1.0 untuk diproses perencanaan, produksi, dan pengendalian. Lalu mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja, laporan status persediaan ke bagian teknik untuk membuat jadwal dan menentukan bahan baku di sistem 2.0. Lalu mengirimkan permintaan pembelian ke bagian pengendalian. Bagian pengendalian akan mengirimkan permintaan bahan baku ke bagian pengendalian persediaan. Bagian pengendalian persediaan akan membuat jadwal produksi, file perintah kerja, lembar perintah bahan baku, dan dikirimkan ke sistem 3.0 untuk dicatat proses produksi. Lalu pada sistem 3.0 akan mengirimkan jadwal produksi dan lembar perpindahan ke Departemen Akuntansi Biaya. Dan pada 3.0 juga catatan produksi akan dibuat permintaan bahan baku, pembelian bahan baku, dan mengirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan pencatatan waktu kerja ke bagian penggajian. Bagian penggajian akan mengirimkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja ke Departemen Akuntansi Biaya. Nah, pada Departemen Akuntansi Biaya akan membuat permintaan pembelian, file perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, dan waktu kerja dan dikirimkan ke sistem 4.0 ke akuntansi biaya. Lalu sistem akan mengirimkan file perintah kerja, voucher jurnal ke buku besar untuk dilakukan pengupdatean. Selanjutnya di FD level 1 terdapat 2 subsistem, yang mana pelanggan akan mengirimkan pesanan atau blanket order ke sistem untuk diproses perencanaan produksi, lalu mengirimkan permintaan pembelian untuk dilakukan proses pengendalian perencanaan produksi, dan mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja ke bagian teknik untuk dibuat daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Selanjutnya pada DFD level 2 terdapat 3 subsistem, yang dimana daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja tadi akan dikirim ke sistem 2.1 untuk membuat jadwal produksi dan mengirimkan permintaan pembelian bahan baku untuk menentukan bahan baku produksi dan mengirimkan permintaan bahan baku ke sistem 2.3 untuk menyelesaikan pengendalian produksi dan mengirimkan dokumen pencatatan file. Pada DFD level 3 terdapat 2 subsistem, yang dimana dokumen pencatatan file tadi akan dikirimkan ke sistem 3.1 untuk mencatat proses produksi dan mengirimkan file perintah kerja ke gudang barang jadi. Lalu permintaan jadwal produksi lembar perpindahan akan dikirimkan ke 3.2 untuk memproses penyelesaian pencatatan produksi dan membuat jadwal produksi lembar perpindahan di Departemen Akuntansi Biaya. Departemen Akuntansi Biaya akan mengirimkan kartu waktu untuk kerja dan jam kerja. Yang terakhir DFD level 4, yang dimana terdapat 2 subsistem, permintaan pembelian file kerja, jam kerja, serta
permintaan bahan baku akan dikirim ke sistem 4.1 untuk memproses voucher jurnal. Lalu, file perintah kerja dan voucher jurnal akan dikirimkan ke update voucher jurnal untuk dilakukan update file dan buku besar. Nah, yang ketiga, kita masuk pada bagan alir atau voucher. Terdapat 7 subentitas, yaitu yang pertama pelanggan, yang kedua bagian teknik, yang ketiga bagian pembelian, yang keempat bagian pengendalian persediaan, yang kelima bagian penggajian, yang keenam bagian akuntansi biaya, yang ketujuh buku besar. Dimulai dari pelanggan membuat persetujuan pesanan dalam bentuk blanket order. Lalu blanket order akan dikirim ke bagian teknik untuk diproses perencanaan produksi. Daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, laporan spesifik teknis digunakan untuk membuat jadwal produksi pada bagian teknik. Pada bagian pengendalian persediaan, membuat laporan status persediaan. Lalu laporan status persediaan akan dikirim ke bagian teknik untuk dibuat jadwal produksi. Setelah itu, permintaan pembelian bahan baku akan dikirimkan ke bagian pembelian. Pada bagian pembelian akan menentukan bahan baku, yaitu jika bahan baku digunakan akan dikirim ke bagian teknik untuk membuat rincian jadwal produksi. Lembar perpindahan file perintah kerja, permintaan bahan baku yang diproduksi akan dibuat dalam pesanan barang jadi. Pesanan barang jadi akan dikirimkan ke pelanggan, yaitu dalam bentuk dokumen pesanan barang jadi. Jika bahan baku yang kelebihan akan dikirim ke bagian akuntansi biaya. Pada akuntansi biaya, bahan baku yang kelebihan akan dibuat dalam bentuk permintaan pembelian bahan baku, lembar perpindahan, file perintah kerja, dan disimpan dalam bentuk file D, yaitu berdasarkan tanggal. Pada bagian penggajian akan membuat dokumen waktu kerja. Lalu, dokumen kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Pada akuntansi biaya, kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja akan diperbaharui file dalam proses. Lalu, bagian akuntansi biaya juga membuat voucher jurnal. Voucher jurnal yang dibuat pada bagian akuntansi biaya akan dikirimkan ke buku besar. Pada bagian pengendalian persediaan, file sementara permintaan pembelian bahan baku akan diperbaharui file persediaannya yang disimpan secara permanen pada file persediaan. Lalu, bagian pengendalian persediaan membuat daftar jurnal dalam bentuk voucher jurnal persediaan, lalu mengirimkan voucher jurnal persediaan ke buku besar. Pada buku besar, voucher jurnal akan diperbaharui pada buku besar. Setelah itu, buku besar akan memperbaharui voucher jurnal, dan voucher jurnal tersebut disimpan dalam file di bagian buku besar. Selanjutnya, yang keempat, analisis kelemahan pengendalian. Yang pertama, pemisahan tugas. Pemisahan tugas antara bagian-bagian belum jelas dan belum teratur dengan bagian lainnya, seperti bagian pengendalian persediaan dengan bagian penyimpanan persediaan. Yang kedua, verifikasi. Tidak ada verifikasi antara dokumen pada permintaan pembelian bahan baku sudah benar atau belum. Yang ketiga, pengendalian akses. Tidak ada batasan akses dengan data dokumen yang dibuat, yang mengakibatkan kecurangan pada perusahaan Jim and Klim, terutama bagian akuntansi. Yang kelima, saran perbaikan kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, pada pemisahan tugas tadi. Pemisahan tugas antara bagian pengendalian persediaan dengan bagian penyimpanan persediaan harus dilakukan dengan teratur agar jelas dan rinci. Yang kedua, verifikasi. Membuat dan menambahkan verifikasi antara dokumen pada permintaan pembelian. Yang ketiga,
Pengendalian akses. Pada pengendalian akses, membuat batasan akses dengan data dokumen yang dibuat, misalnya menggunakan akses komputer tidak manual. Jika dilakukan secara manual akan menimbulkan kecurangan. Jika menggunakan akses komputer akan mengurangi kecurangan pada data tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai siklus konversi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Raya selaku dosen pengampu yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya menjelaskannya. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkannya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.